Kita mulai saja ya, sudah setengah 6 lebih, sudah 5 orang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dalalah ilal huda wa du'a ila khair ibtigha'a wajillahi wa mardati wa ridahu wa thawabi. Sekarang masuk halaman 30 ya. Kemarin sudah selesai muqaddimatul ulum. Sekarang masuk kepada al-hukmu syar'i. Ya, hukmu syar'i ini kalau dikatakan sudah masuk kaidah usuliyah itu belum ya. Ini masih hubungannya dengan muqaddimah. Kenapa hukum syar'i dibahas? Karena di awal atau bukan di kitab ini ya, di qawaid fiqhiyah atau di kitab-kitab usul yang lainnya ada 3 istimdad atau sumber dari ilmu usul fikih. Ya. Usul fikih ini diambil atau dikonstruksi dari tiga aspek. Ya. Yang pertama tasawwurul ahkam. Tasawwurul ahkam itu gambaran hukum secara umum. Ya, gambaran umum secara hukum. Wajib, sunnah, ya. Atau nanti ada ijab. Kemudian ada ilmu kalam, termasuk kemarin sedikit ya pembahasan tentang apa itu jahal, idrok, ilmu itu biasa dibincangkan dalam ilmu kalam atau ilmu mantik ya. Kemudian yang ketiga adalah lughah Arabiyah dengan semua turunan ya. Lughah Arabiyah mulai dari nahwu, shoroh, balaghah, wado ya, istiqaq, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya yang menjadi bagian dari ilmu lughah Arabiyah. Nah, modalnya itu ya, modal akhirnya jadi usul fikih itu diambil dari 3 sumber tadi ya. Tapi itu yang saya tahu usul fikih ala thoriqatil mutakallimin ya. Nah, yang ala thoriqil Hanafiyah atau fuqaha itu perlu diteliti lagi ya, apakah seperti itu atau tidak. Rata-rata yang menggunakan pola seperti tadi ya, mengambil dari 3 sumber, dari 3 aspek itu usul fikih ala thoriqi Syafi'iyah atau ala thoriqil mutakallimin. Nah, sekarang masuk kepada pembahasan hukum syar'i ya. Kenapa dibahas hukum syar'i? Karena salah satu pengambilan usul fikih adalah tasawwurul ahkam ya. Nah, Arrafa Ibnul Hajib ya, mulai halaman 30 qala al-muallifu rahimahullah qala al-muallifu hafidhahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ya. Arrafa Ibnul Hajib al-hukma syar'i bi annahu khitabullahi al-muta'allaq bi af'alil mukallafin iqtidaan aw takhiran aw wad'an. Ya. Wal muradu bi khitabillahi kalamuhun nafsil ajali ya alladzi yadullu alaihi al-Qur'an was sunnah wal ijma' wa ghairu dzalika minal adillah ya. Wa ammal mukallaf fahuwa al-baligh al-aqil ya alladzi balagathu da'wah wa ta'ahhulun lil khitab wa ala hadza fala yata'allaqul khitabu bis-sabi walal majnuni wala sahi walan naimi. Wal muradu bil iqtida at-talab ya, permintaan atau preskriptif wa huwa talabul fi'li wa talabut tarki
Ya, wa kullun minhuma yanqasimu ila jazimin wa ghairi jazimin. Wa amma takhir fahuwa at-taswiyatu baina janibail fi'li wa tarki wa hiya al-ibahatu. Wa ammal wad'u fal muradu bihi ma wada'ahu syari' min sababin aw syartin aw mani'in wa ghairi dzalika mimma sayati tafsiluh. Wa bina'an ala hadza faqad qassama al-usuliyyuna al-hukma syar'iyya ila qismaini. Awwaluhuma hukmun syar'iyyun taklifiyyun wa tsanihima hukmun syar'iyyun wad'iyyun. Ya. Al-awwal al-hukmu syar'i at-taklifi, ya, wa huwa khitabullah al-muta'allaq bi talabil fi'li minal mukallaf ala jihatil iqtida' aw at-takhir. Wal iqtida'u yasmulul ahkam at-taklifiyatal arba'ah wa hiya al-ijab wan nadb wal karahah wat tahrim. Ya. Wa amma at-takhir fa huwa yashmulu al-ibahatu faqat. Yashmulu al-ibahata faqat. Al-ijabu huwa khitabullahi al-muta'allaq bi talabil fi'li minal mukallaf talaban jaziman. La yajuzu tarku kal amri bi salatil mafrudati wal hajjil wajib. Wan nadbu huwa khitabullahi al muta'allaq bi talabil fi'li minal mukallaf talaban ghairu jazimin bi an jawaza au ya, bi an jawaza tarkuhu kal amri bi guslil Jumat, ya. Kalau gusli itu pekerjaannya, kalau gusli air. Bi guslil Jumat. Wal karahatu hiya khitabullahi al muta'allaq bi talabi tarkil fi'li minal mukallaf talaban ghairu jazimin bi an jawaza atau bi an juwiza fi'luhu kasyurbi qa'iman, seperti minum berdiri. Wa tahrimu huwa khitabullahil muta'allaq bi talabi tarkil fi'li minal mukallafi talaban jaziman bi an muni'a min fi'li ka akli riba. Wal ibahatu hiya ma kana khitabu fiha ghairu muqtadin syai'an minal fi'li wa tarki bal khayyira al mukallafu, boleh khayyira, boleh khayyara, ya. Kalau khayyara berarti syari' fa'ilnya. Kalau khayyira berarti naibul fa'il. Khayyira atau khayyaral mukallafa bainahuma ka aklil fakihah. Wa hadza binisbati li khitabillah. Ya. Wa amma ma yata'allaqu bil khitab wa huwa fi'lul abdi fayusafu bi annahu wajibun au mandubun au makruhun au haramun au mubahun. Fal wajibu ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu amdan ka salati zuhri. Wal mandubu ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu amdan ka tasmiyati qabla al-wudu'i wat ta'ami. Wal makruhu ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu amdan kat tanaffusi fil ina. Wal haram wa ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu amdan kat ta'amuli birriba. Wal mubah wa ma la sawaba wa la iqaba la fi fi'lihi wa la fi tarkihi wa yastawi fihi janibal fi'li wa tarki. Janibanil fi'li wa tarki. Kato'ami wa syarab. Hadza walil hanafiyyati taqsimatun ukhra. Hadza walil hanafiyyati taqsimatun ukhra haitsu farraqu bainal fardi wal wajibi wa bainal makruhi tahriman wal haram. Itu tentang hukum syar'i, ya. Agak sedikit panjang, mudah-mudahan selesai, ya. Sekarang masuk kepada hukum syar'i, ya. Sebelum hukum syar'i mungkin lebih awal lagi apa itu hukum, ya. Saya pernah sempat menyampaikan hukum adalah isbatu syai'in li syai'in akhar. Ya, apapun hukumnya itu hukum sendiri artinya isbatu syai'in li syai'in akhar. Ya. Jadi lebih umum daripada hukum syar'i. Hukum syar'i bagian dari hukum.
Ya, hukum sendiri isbatu syai'in li syai'in akhar. Ya, misalnya matahari hari ini cerah. Itu hukum, menghukumi cerah untuk hari ini. Hari ini dihukumi dengan cerah. Ya. Misalnya Ahok terbukti salah, itu pun hukum. Ya, Ahok menjadi mahkum fi atau mahkum alaih, ya, terbukti salah menjadi hakim, menjadi hukum. Artinya isbatu salah pada Ahok, ya, misalnya. Atau contoh lain, makanan ini manis, itu pun hukum. Ya, isbatu syai'in li syai'in akhar, menetapkan manis untuk makanan. Ya, itu yang simpel. Nanti as-sholatu wajibah, itu pun ya hukum, menetapkan wajib kepada sholat 5 waktu. Al-hajju wajibun, itu pun hukum, isbatul wujub lil hajj. Atau an-naru muhrikun, api itu membakar, itu pun hukum. Nanti hukumnya hukum adat, ya. Jadi hukum itu apa? Isbatu syai'in li syai'in akhar, menetapkan satu perkara terhadap perkara lain, ya. Menetapkan merah pada pakaian, menetapkan dingin, ya, cuaca dingin untuk hari ini, memutuskan bahwa makanan ini manis, memutuskan bahwa bahwa api membakar, itu semuanya adalah hukum. Lalu hukum sendiri secara garis besar dibagi menjadi 3, ya, atau bisa jadi lebih, tapi biasanya untuk memudahkan, lebih ringkas menjadi 3. Ada hukum syar'i, ada hukum adid atau hukum adah, yang ketiga ada hukum akli. Ya, tiga-tiganya hukum, tetapi hukum sendiri berbeda-beda. Ada hukum akli, ada hukum adah atau adi, ada hukum syar'i. Kalau fikih, usul fikih, maka yang dibahas hukum syar'i, tidak ada urusan dengan tidak ada urusan dengan hukum akli, tidak ada urusan dengan hukum adat. Ya, makanya di sini diartikan al-hukmu syar'i, karena yang usul fikih tidak berkepentingan dengan hukum yang lain. Setiap ilmu, setiap hukum itu punya disiplin ilmunya masing-masing. Hukum syar'i dibahas dalam fikih, hukum syar'i, ya, dikaji di dalam usul fikih. Adapun hukum akli, itu matematik, hukum akli itu mantik, hukum akli itu ilmu kalam, ya, itu semuanya hukum akli. Hukum adat, itu fisika, biologi, kimia, ilmu falak, ya, itu hukum adat. Apa yang disebut dengan hukum akli? Ya, sesuatu yang sesuatu yang dihukumi berdasarkan kemampuan akal. Ya, maka nanti hukum akli itu ada wajib akli, ada mustahil aklan, ada mumkinu aklan. Biasanya dibagi menjadi 3. Jadi kemampuan akal memahami sesuatu itu bisa sampai wajib akal. Artinya wajib akal itu tidak mungkin tidak adanya. Secara akal tidak akan menerima kecuali itu harus ada. Itu hukum akal tapi yang wajib, disebutnya wajib aklan. Contohnya apa? Wujudullah. Atau wujudus shani'. Adanya orang yang memproduksi, membuat. Ya, ketika kita mendapati mobil, maka akal tidak mau tidak mencari siapa, atau menemukan atau mengidrok bahwa tidak mungkin ada mobil kecuali ada yang membuatnya. Ya. Karena mobil tidak punya kemampuan qiyamu binafsih. Tiba-tiba ada dengan sendirinya, itu tidak mungkin. Tetapi ada orang, ada yang mengadakan, ada pabriknya, ya. Itu wajib akal. Makanya Allah itu wajibul wujud. Wujudnya Allah itu wajib secara akal. Tidak mungkin ada bumi, tidak mungkin ada alam
tiba-tiba dengan semua tatanannya, dengan semua keteraturannya tanpa ada yang membuat, ya. Kalau tidak teratur mungkin orang bisa mengatakan, "Oh, itu kebetulan," ya. Tapi karena alam ini teratur, ya, ada tatanannya, ada hukum alam atau sunnatullah, itu tidak mungkin kalau berdiri bagaimana sesuatu tiba-tiba ada, tidak ada yang mengadakan, ya. Maka itu pembahasannya di dalam ilmu mantik, dalam ilmu kalam. Nah, hukum akal itu ada kalanya mustahil aklan. Mustahil aklan itu tidak mungkin secara akal itu terjadi. Kalau tadi wajib secara akal, akal tidak menerima kalau tidak ada. Kalau mustahil aklan, akal sama sekali tidak akan menerima kalau itu ada. Contoh yang sering diperagakan adalah ad-daur dan tasalsul. Daur itu sesuatu tidak mungkin atau tasalsul, ya. Tasalsul itu terus-menerus tanpa henti. Ya. Misalnya gini, tidak mungkin alam ini tercipta tanpa ada satu zat yang paling akhir. Kalau tidak seperti itu akan terjadi tasalsul, dan tasalsul itu mustahil. Misalnya ini alam ada yang atau mobil ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan mobil? Pabrik. Ya, kemudian atau pabrik isinya ya orang-orang, tenaga kerja. Lalu tenaga kerja siapa yang membuat? Misalnya ada satu zat yang membuat. Lalu yang membuat zat itu siapa? Karena tidak mungkin ada zat kalau tidak yang membuat. Ada lagi. Terus yang membuatnya siapa? Ada lagi. Itu itu tidak akan pernah berhenti sampai kapan. Dan itu tidak mungkin. Maka harus ada satu zat yang berhenti di sana. Ya. Kalau tidak berhenti di sana, maka akan terus-menerus sampai mala nihayatalah. Ya, makanya sebut tasalsul itu taratubu syai'in ila mala nihayatalah. Ya. Berterus-terusan sesuatu sampai tidak ada batas. Kalau dalam permainan anak-anak itu seperti dogan, ya, kalau di Jawa Barat misalnya. Anak atau di daerah lain, ya. Anak kecil dinaikin, nanti naikin lagi, ya, terus. Itu bisa sampai kapan? Bisa sampai 50 tahun sampai beberapa tahun, ya, tidak ada berhenti. Nah, pencipta alam itu mustahil tasalsul. Kalau tasalsul tidak akan pernah berhenti, sedangkan alam sudah ada. Ya. Ada nanti mungkin aklan, secara akal mungkin. Artinya apa? Kalaupun ada mungkin wajar, kalaupun tidak ada ya nggak ada masalah. Siapa? Seperti wujudul alam. Ya. Adanya kita, adanya alam, adanya matahari, adanya bumi, itu wujudnya mungkin aklan. Mungkin saja, nggak wajib. Adanya kita itu wajib atau tidak. Adanya tidak masalah, tidak adanya pun secara akal tidak masalah. Lagi-lagi secara akal. Kalaupun kita tidak ada, apa dampak secara akalnya itu tidak. Berbeda dengan wujudullah. Kalau itu wajib aklan. Ya. Atau seperti kemarin ijtima'u wujudu ain fi zamanin wa makanin wahid. Wujudul ain fi makanaini wa zamanin wahid. Ya, adanya satu benda di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Bendanya itu juga, tapi ada di dua tempat dalam waktu bersamaan. Itu tidak mungkin. Ya, kalau di waktu yang berbeda secara akal ya bisa saja. Atau fisik yang berbeda secara akal nggak ada masalah. Tapi akal tidak akan menerima, itu mustahil aklan. Ya. Ada satu benda, bendanya yang itu berada di dua tempat di waktu yang sama, di detik itu juga. Itu tidak mungkin, kecuali detiknya berbeda. Itu mungkin secara akal. Itu hukum akli. Ya, hukum akli itu biasanya dibagi menjadi tiga. Ada hukum akli, ada yang wajib aklan, seperti wujudullah, keberadaannya itu wajib secara akal. Ya, makanya keberadaan Allah itu bisa ditangkap oleh akal manusia. Ya. Kenapa? Karena wujudullah adalah wajibun aklan. Tidak agak sulit
Makanya salah satu argumen orang Islam atau orang beragama terhadap wujudullah adalah yang tadi ya, kosmologi. Adanya alam itu tidak mungkin ada dengan segala keteraturannya tanpa ada yang menciptakan. Ya. Itu kemarin agak rame ya ketika Richard Dawkins ya, salah satu saintis kontemporer dengan bukunya Ilusi Tuhan ya, The Illusion of God kalau tidak salah. Ada terjemahannya juga. Dia menafikan keberadaan Tuhan. Nah, itu hukum akal. Kemudian ada hukum adat. Hukum adat itu yang biasa ditemukan oleh para saintis. Baik itu dalam ilmu fisika, biologi. Ketika mendapatkan keteraturan di dalam alam, itu disebutnya hukum adat. Ya. Hukum adat itu terjadi terus-menerus, tapi bisa jadi tidak seperti itu. Kalaupun tidak seperti itu secara akal nggak ada masalah. Api membakar. Rata-rata kalau api yang membakar. Tapi apakah wajib secara akal? Ya tidak. Itu membakar hukum adat saja. Karena bisa jadi api tidak membakar. Ya. Jadi hukum adat itu hanya kebiasaan adat. Maka ada yang tidak biasa. Ya. Kebiasaan adat. Kebiasaan alam. Ya. Benda dari atas dilepaskan jatuh ke bawah. Itu hukum. Ya, itu disebutnya hukum adat. Hukum adat itu kejadiannya teratur, biasanya seperti itu tapi tidak wajib karena bisa jadi menyimpang pada suatu saat. Salah satunya adalah mukjizat. Mukjizat itu adalah bukan penyimpangan ya, penyimpangan ada agak bahasanya berpaling dari hukum adat, dari kebiasaan. Kebiasaannya adalah membakar, ya. Tetapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Nah itu. Ya. Nah yang ketiga hukum itu ada hukum syar'i. Itu bagiannya yang membahas adalah fuqaha dan juga usuli. Nah apa itu hukum syar'i? Nah, hukum syar'i menurut ulama usul fikih adalah khitabullah. Pertama itu ya, khitabullah. Khitabullah itu khitabnya Allah. Ya. Sama seperti saya sekarang bicara, itu khitabi. Khitab saya kepada antum misalnya. Atau orang tua bicara kepada anaknya, itu khitabul Nah, ini khitabullah. Khitab Allah. Jadi hukum syar'i itu apa? Khitabullah. Dan ini makna makna ontologis ya, atas hukum syar'i. Hukum syar'i itu apa? Khitabullah. Ya, al-muta'allaq bi af'alil mukallafin. Tapi yang berhubungan dengan atau berkaitan dengan pekerjaan seorang mukallaf, kegiatan seorang mukallaf. Karena khitabullah ada yang muta'allaq bi af'alil mukallafin, ada khitabullah al-muta'allaq bi ghairi af'alil mukallafin. Ya, khitabullah untuk selain manusia kan ada. Tapi kalau hukum syar'i itu khitabullah, khitabnya Allah berasal dari Allah untuk atau yang berkaitan dengan af'alul mukallafin. Ya, misalnya seperti ibu menyuruh anaknya membelikan gas ke warung. Itu khitabul al muta'allaq bi af'ali sobi. Khitab ibu yang berhubungan dengan tindakan anaknya. Nah, hukum pun itu ya, khitabullah al muta'allaq bi af'alil mukallafin. Ya, iktidoan au takhiron au wad'an. Nah, jenis khitabullah itu ada 3. Ya, jenis khitabullah kepada af'alul mukallafin. Af'alul itu kegiatan, tindakan, ya, tasarrufat. Itu tidak lepas dari 3. Hukum syar'i itu kalau tidak iktidoan, takhiron, au wad'an. Ya. Iktidoan itu apa? Anjuran, ya, preskriptif. Iktidoan itu bisa perintah atau larangan. Jadi ada sisi menyuruh atau melarang. Ya. Istilah lainnya preskriptif. Ya. Nah, itu hukum Allah itu yang pertama ada iktidoan, ada takhiron. Khitabullah itu berupa pilihan saja.
seperti makan. Ya. Kulu washrobu, apakah jadi wajib? Ya tidak. Awad'an, atau penempatan. Ya, nanti seperti apa wad'an, contohnya ada di bawah. Ya. Lalu apa al-muradu bi khitabillah? Tadi kan hukum syar'i itu khitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallafin. Lalu apa khitabullah sendiri? Khitabullah itu kalamuhun nafsi al-azali. Ini agak rumit ya, jelaskan. Kalamun nafs ini jadi perdebatan kuat di kalangan internal umat Islam sendiri. Bahkan karena masalah kalamullah ini bisa seorang mengeluarkan dari agama Islam, ya, menuduh yang lain keluar dari agama Islam atau keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khitabullah itu kalamullah an-nafsi. Ini perlu digarisbawahi ya. An-nafsi di sini kalam pembicaraan manusia itu apakah apa yang ada di lisannya? Ini dalam konteks manusia dulu ya. Apakah bukan ucapan, kalam itu apa yang ada di dalam hati kalau manusia ya, atau yang dikeluarkan dari mulutnya. Ya. Nah, kalau rata-rata ahlul kalam itu yang utama ada di dalam dirinya, dalam nafsunya, dalam jiwanya, dalam hatinya. Ya. Kemudian yang keluar dari mulut itu alamah fil qalb. Ya. Itu tanda terhadap apa yang ada di dalam dirinya. Innal kalama la fil Innal kalama la fil fuadi wa innamal lisanu dalilun saya lupa lagi. Itu yang sering dikutip oleh sebagian ahlu kalam, ya, banyak mengutip dari syawahid dari syair-syair Arab untuk menyatakan bahwa kalam itu intinya itu bermula atau intinya ada di dalam jiwa, ada dalam hati, ada dalam akal, ada dalam pikiran. Lalu yang keluar dari mulut itu apa? Itu tanda petunjuk dari apa yang ada di dalam. Nah, itu. Ya. Itu biasanya seperti itu. Untuk apa? Untuk nanti menjawab tentang khitabullah atau kalamullah. Maka apa yang ada dalam hati kita, dalam diri kita, ketika ditunjuk diri itu kan jiwa, ya, kedirian kita itu jiwa kita. Ya. Itu disebutnya kalamun nafs. Kalamun nafs. Ya. Maka keluar itu kan tidak mesti dengan bahasa, itu tidak mesti dengan mulut. Ada bahasa lisan, ada bahasa cinta, ya, ada bahasa tubuh, gerak tubuh itu kan sering disebut bahasa tubuh. Ya. Karena ekspresi tangan, ekspresi muka itu sebagai tanda dari apa yang ada di dalam jiwa kita. Lalu kalamnya sendiri yang di mana? Menurut ahlul kalam itu fin nafs, ya, yang ada di dalam diri kita. Nah, lalu khitabullah itu apa ya? Kalamun nafs. Tapi ini perlu digaris. Bukan kalamun nafsi seperti manusia. Ya. Ini kalau menurut saya agak kurang ya. Ini bisa disalahpahami besar ya. Itu dalam kitab Ummul Barohin kalau tidak salah. Khitabullah itu bukan kalamun nafs, tapi ada padanannya seperti kalamun nafsi di dalam manusia. Tapi apakah Allah khitabullah itu kalamun nafsi? Ya bukan, karena Allah tidak seperti manusia. Ya. Cuman ada padanannya. Nah, maka menurut ahlul kalam, Quran itu ada kalamun nafs, ada Quran dalam bentuk huruf-huruf. Ya. Oh, ini perdebatannya luar biasa. Kita nggak perlu masuk ke sana ya. Itu perdebatannya luar biasa ya. Bahkan dulu di zaman ada disebutnya asrul mihan atau asrul mihnah. Banyak ulama yang ditangkap ketika waktu itu pemerintahannya memegang paham Mu'tazilah. Nah, ala kulli hal itu seperti itu ya. Itu bisa panjang. Kalamuhun nafsi al-ajali alladhi yadulu alaihi al-Qur'an wa sunnah wal ijma' wa ghairu dzalika minal adillah. Ya. Pokoknya khitabullah itu adanya di Quran, ada di sunnah, ya, karena Quran itu
wahyu matlu, ya, isinya kemudian lafadznya dari Allah. Adapun sunnah isinya dari Allah, kandungannya dari Allah, tapi lafadznya dari Rasulullah. Ya, itu disebut khitabullah. Intinya Quran dan sunnah, ya, biar cepat. Wa amal mukallaf, adapun mukallaf, tadi kan khitabullah al muta'allaq bi mukallaf, bi af'alil mukallaf. Mukallaf itu apa? Balig dan akil. Balig ini dewasa, matang secara pemikiran, akil dalam keadaan normal, ya, dalam keadaan akalnya sehat. Karena bisa jadi usia 20 tahun tapi tidak normal atau cacat mental. Nah, itu tidak disebut mukallaf. Nah, batasan mukallaf ini sangat penting karena hukum itu akan sangat berkaitan dengan mukallaf. Ya. Hukum itu hanya berlaku bagi mukallaf. Ya. Makanya af'alul mukallaf. Yang tidak mukallaf, hukum tidak ada hubungannya. Anak kecil tidak terkena taklif. Orang yang cacat mental tidak terkena taklif. Orang yang pingsan tidak terkena taklif. Kenapa? Karena tidak akil. Ya. Usia 30, kemudian pingsan 3 hari, apakah dikatakan mukallaf? Tidak. Dikatakan balik? Ya, balik bil quwwah. Karena pingsan akalnya tidak sedang sadar. Maka tidak ada kewajiban sholat dan sebagainya. Jadi mukallaf itu balik akal alladzi balaghathu dakwah, yang ya sampai dakwah Islam kepadanya. Oh, ini lengkap, ya. Jadi tidak cukup mukallaf itu balik akil, tetapi alladzi balaghathu dakwah, dan sampai kepadanya dakwah Islam. Ya. Nabi Muhammad kepadanya kepada mukallaf ini, bukan mukallaf, kepada balik akil ini menyebar pemahaman tentang Islam. Apa itu Islam dipahami, siapa Nabi Muhammad itu tersebar berita di sekitarnya. Itu disebut mukallaf. Jadi ketika dakwah Islam itu sampai, berbeda dengan yang dakwah Islam belum sampai. Itu apa mungkin ya? Sangat mungkin. Ada satu wilayah di mana Islam tidak dikenal, atau mungkin hanya samar-samar, tidak diketahui siapa Nabi Muhammad, apa itu Quran. Nah, itu alladzi lam tablughud dakwah. Ya, itu berarti belum mukallaf. Misalnya di pelosok Papua, ya, di pelosok tidak dikenal Islam, tidak dikenal siapa Nabi Muhammad, karena dai belum masuk, itu alladzi lam tablughud dakwah. Maka walaupun usia sudah balik, ya, itu belum dikatakan mukallaf. Nah, ini pun perdebatannya panjang juga. Nanti itu sebagian ulama mengatakan itu ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu masa di mana dakwah tidak sampai. Kalau awalnya ahlul fatrah itu masa antara Nabi Isa dengan Rasulullah, ya. Nah, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Nah, masa Nabi Isa kepada Nabi Muhammad kan tidak diturunkan Nabi dan Rasul. Ya. Lalu apakah masa fatrah ini mukallaf atau tidak? Ya, nah, kalau mengikuti pendapat ini, maka itu disebut ahlul fatrah, dia belum mukallaf. Ya, karena apa? Dakwah Islam belum sampai. Nanti imbasnya kepada orang tua Nabi Muhammad SAW. Sebagian mengatakan kedua orang tua Nabi itu ahlul fatrah, karena dakwah Rasulullahnya belum ada. Itu pasti, ya. Orang tua pasti lebih awal daripada anaknya, ya, di keberadaannya. Itu disebutnya taqaddum wad'i-nya kalau tidak salah. Sedangkan ajaran Nabi Muhammad itu baru diturunkan ketika Rasulullah usia 40. Sedangkan ayah Rasulullah meninggal ketika Rasulullah dalam kandungan. Ibunya Rasulullah meninggal dalam usia 6 tahun, ya, 6 tahun. 6 atau 4 saya ketukar. 6 tahun kalau tidak. Nah, kalau mengikuti pendapat ini berarti belum mukallaf. Kenapa? Karena dakwahnya belum sampai. Ya, itu panjang lagi, ya, dan ini jadi perdebatan luar biasa. Apakah Rasul itu ya, apakah kedua orang tua Nabi fil jannah atau finnar? Saya agak berani.
Wah, itu memang sebaiknya tidak dibincangkan, apalagi di kalangan awam, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, itu tidak penting. Ya. Tidak disampaikannya pun tidak ada yang madorot, bahkan lebih baik tidak perlu disampaikan. Nanti jadi tasdik ya, meragukan. Jadi nanti ada sangkaan-sangkaan yang tidak baik, sebaiknya tidak di. Kemudian mukallaf itu ta'ahulul lil khitab. Ini jam. Ta'ahulul khitab itu dia ta'ahul artinya apa ta'ahul itu ya? Punya kelayakan untuk menangkap khitab ya. Artinya ta'ahulul khitab itu pendengarannya normal, matanya normal, mulutnya normal, minimal pendengaran. Ya. Karena apa? Orang yang dilahirkan ya dalam keadaan tidak mendengar, tidak melihat sampai usia 15 tahun misal. Apakah itu mukallaf atau tidak? Ya, jadi lahir tidak mendengar, tidak melihat. Lalu apakah dia wajib sholat atau tidak? Kalau sudah usia 15 atau misalnya sudah menstruasi kalau perempuan. Ya, maka menurut takrif ini itu bukan mukallaf, maka tidak ada tanggungan wajib sholat, wajib puasa. Kenapa? Bagaimana dia mengetahui wajibnya sholat, sedangkan alat untuk mengetahuinya sendiri tidak ada. Tidak mendengar, tidak melihat. Orang tahu adanya sholat, imma melihat, wa imma mendengar. Ya. Nah, ini dilahirkan dalam keadaan dua-duanya tidak punya. Ya. Maka dia tidak dikatakan mukallaf. Kenapa? Karena ghair muta'ahil lil khitab. Tidak layak, tidak punya kecakapan, kelayakan untuk menerima atau memahami khitabullah. Berbeda dengan yang orang yang hilang mata, hilang telinga, pendengaran ketika usia 20 tahun. Dia pernah mengalami masa di mana mampu menerima informasi, mampu memahami, mampu mengetahui akan kewajiban-kewajiban syar'i. Kalau seperti itu tetap mukallaf. Ya, usia 20 tahun misalnya ya waliyadzubillah tabrakan, waliyadzubillah ya. Kemudian penglihatannya tidak ada, pendengarannya hilang, apakah tetap wajib sholat? Setelah itu dia normal kembali, sehat. Maka wajib sholat. Kenapa? Karena dia tahu selama 20 tahun dia pernah sholat, 20 tahun dia melihat orang sholat. Ya, maka setelah 20, di usia 20 dia tetap wajib sholat, wajib puasa, dan sebagainya. Nah itu yang disebut dengan mukallaf. Ya. Nah, balik sendiri itu dewasa. Ya. Kemudian tandanya ada satu di antara tiga. Ini dalam fikih. Ya. Bisa khurujul mani, keluar mani. Yang kedua, kalau dalam kitab fikih itu seperti ini. Khurujul mani, lid zakar wan nisa. Keluar mani bagi laki-laki dan perempuan. Itu bagi sebagian orang itu dipermasalahkan. Kenapa? Emang perempuan keluar mani? Fikih itu menjaga kemungkinan-kemungkinan. Kalaupun nanti perempuan keluar mani, maka itu pun tanda balik. Walaupun kebiasaannya jarang. Tapi kalau misalnya keluar mani suatu saat, ya usia 10 tahun, apakah perempuan tersebut dikatakan balik atau tidak? Padahal belum menstruasi, maka dikatakan balik. Ya. Nah itu sering jadi sasaran beberapa aktivis perempuan ketika mengkaji fikih Islam, terutama alamatul bulugh, tanda-tanda balik. Ya. Ya, kalau perempuan yang kedua tandanya adalah menstruasi ya, pada usia minimal 9 tahun. Atau dengan usia berapa? 15 tahun. Ya. Jadi usia 15 tahun menjadi penanda seseorang dikatakan balik apabila sebelumnya belum keluar mani atau belum menstruasi. Ya. Sebelumnya belum menstruasi, belum keluar mani, lalu sampai pada usia 15 tahun. Maka dia dikatakan balik, walaupun belum keluar mani, walaupun belum menstruasi. Karena baliknya dengan usia. Ya. 15 tahun pun 15 tahun hijriah, bukan 15 tahun miladiah. Ya. Pokoknya semua perhitungan dalam fikih itu menggunakan hitungan Islam, menggunakan hitungan hijriah. 9 tahun ya, menstruasi itu dikatakan
keluar darah pada usia minimal 9 tahun pada perempuan. 9 tahun apa? 9 tahun Hijriah. Bukan 9 tahun Miladiah. Kemudian zakat itu syaratnya haul 12 bulan. Bulan apa? Ya, 12 bulan Hijriah, bukan 12 bulan Miladiah atau Masehi. Karena kalau 1 tahun Miladiah atau Masehi itu antara 365 atau 366. Ya, 365 itu basitoh, kalau kabisatnya 365 itu kabisat, kalau basitohnya 366. Kalau tahun Islam itu 355, kabisatnya 356 basitohnya. Jadi dalam 1 tahun bisa berbeda 10 hari. Berapa? 10 hari. Itu. Kalau 9 tahun berarti 90 hari. 90 hari itu bisa sampai 3 bulan. Jadi kalau melihat anak perempuan lalu keluar darah, sedangkan syarat baliknya itu 9 tahun. Lalu dia belum 9 tahun karena lahir pada bulan 23 Februari. Hitungannya jangan Februari. Karena nanti akan telat, ya. Karena hitungan Masehi Hijriah itu lebih awal 10 hari daripada lebih cepat 10 hari daripada bulan Miladiah. Nah itu wa ala hadza fala yata'allaqul khitab bisabi walal majnun. Ya, berdasarkan takrif ini maka ya, khitabullah itu tidak berhubungan, tidak menyasar kepada anak kecil, walal majnun juga tidak kepada orang gila, walasahi orang yang sedang lupa, ya, walan naim atau orang yang sedang tidur. Jadi dalam keadaan gila atau masih kecil atau mugma alaih, pingsan, khitabullah itu tidak berjalan. Bukan tidak berjalan, tidak menyasar kepada orang-orang tadi. Karena apa? Karena kondisinya tidak sedang mukallaf. Makanya disebut taklif. Orang yang disebut mukallaf. Ya, Allahnya mungkin mukallif. Nah, orang yang sedang gila itu tidak akil. Tidak akil. Akalnya tidak jalan, tidak sadar. Maka tidak berlaku kewajiban sholat. Tidak berlaku kewajiban puasa. Begitupun orang yang tidur. Begitupun anak kecil. Anak kecil belum matang secara akal. Ya. Nah, itu tidak termasuk mukallaf. Ya. Lalu nanti ada hukum wad'i. Anak kecil ketika punya harta sampai nisab haul maka wajib zakat. Ya, itu wajib zakatnya itu pertama hukum wad'inya itu bukan kepada anak kecil tetapi kepada hartanya. Yang kedua wajib mengeluarkan zakat itu bukan kepada anaknya tapi kepada walinya. Jadi yang kena khitabnya itu walinya. Ya, karena anak kecil bisa jadi kaya, ya. Ibunya kaya, meninggalkan warisan punya 500 juta. Atau punya sawah lalu sawahnya panen. Hasilnya yang masih kecil tidak berkewajiban mengeluarkan, tapi zakatnya itu ya ta'alaknya bilmal. Pertama bilmal dengan hasil panen. Yang kedua yang wajib mengeluarkan zakat itu walinya dari harta anak. Ya, tetap anaknya goer mukhatab. Itu dalam fikih. Nah, istilah taklif ini memang istilah teknis di dalam usul fikih. Ya, jadi memang bahasanya agak ini ya, agak tegas, taklif, mukallaf yang dibebani. Adapun menurut Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim, itu hakikatnya taklif itu hudan, petunjuk. Maka kalau bahasa lebih halusnya taklif itu ya hudan, petunjuk Allah. Ya, Allah menyuruh sholat, haji itu bagian dari petunjuk Allah untuk menuju kepada akhirat, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak bertentangan ya antara istilah usul fikih. Memang usul fikih atau bahasa fikih itu rata-rata tegas, tidak bertele-tele. Tapi untuk bahasa dakwah mungkin bisa dirubah ya. Taklif ini nama lainnya adalah hudan, ya, petunjuk Allah kepada hambanya. Jam berapa?
Oh, 25. Wal muradu bil iqtida, ya. Tadi kan khitabullah al muta'allaq bi af'alil mukallafin iqtidaan. Apa yang dimaksud iqtidaan? Itu tolab. Tolab itu permintaan, bukan permintaan ya. Permintaan itu seakan-akan ya secara bahasa tolab itu permintaan, tapi kalau dari Allah untuk hambanya lebih kepada perintah ya atau instruksi gitu lah ya. Wa huwa tolabul fi'li wa tolabut tarki, yaitu instruksi untuk mengerjakan atau meninggalkan. Wa kullun minhuma yanqasimu ila jazim wa ghairi jazim. Dan instruksi atau perintah dari Allah itu ada kalanya jazim, tegas, ada kalanya ghairi jazim, tidak tegas. Tahu dari mana tegas tidak tegas? Itu nanti ya, dari dalil-dalil, kemudian menggunakan usul fikih kita mengetahui kalau perintah itu tegas atau tidak tegas. Nanti kalau perintah tegas disebut wajib, perintah yang tidak tegas disebut sunnah, atau kalau istilah fikih bukan ya, perintah tegas itu ijab, apa ya, perintah yang tidak tegas itu mandub atau nadab, ya, perintah yang larangan yang tegas itu tahrim, kemudian larangan yang tidak tegas itu karohah. Jadi dalam kitabullah hukum syar'i menurut usuli itu ijab, ya istilahnya ijab, nadab, takhir, kemudian apa tahrim dan makruh, karohah. Tapi kalau dalam istilah fikih itu hukum syar'i itu bukan ijab tapi wajib. Hukum syar'i itu bukan tahrim tapi haram. Ya, itu dua sudut pandang yang berbeda. Kalau hukum syar'i itu melihat dari khitab Allahnya kepada hamba, maka ijab mewajibkan, tahrim mengharamkan. Kalau hukum fikih adalah hukum yang berkaitan, hukum yang sudah berkaitan dengan satu af'alul mukallafin. As-sholatu wajibah. Maka istilahnya jangan as-sholatu ijabun. Nah, itu, ya. Itu dua sudut pandang yang berbeda. Oh, ini sudah 7. Mungkin sampai sana dulu. Bacanya banyak, pembahasannya baru sedikit. Wallahu a'lam. Kalau ada yang disampaikan. Tafadhol, silahkan. Tidak ada. Ini masih banyak. 18 pertemuan kalau tidak salah dari admin, 18 pertemuan. Di pertemuan kelima ya kalau tidak salah kelima. Ta'ahulil khitab itu ini ya, ta'ahul itu dari kata ahli ya. Jadi memiliki keahlian. Maksudnya memiliki kelayakan, memiliki kemampuan lil khitab untuk menerima khitabullah, untuk menangkap khitabullah. Orang yang salamatul hawas itu pendengarannya panca inderanya normal, itu berbeda dengan yang panca inderanya tidak normal. Ya. Jadi ta'alul khitab itu lebih kepada salamatul hawas, ya. Selamatnya atau panca indera yang normal, ya, panca indera yang normal. Terlebih pendengaran dan penglihatan.
Karena yang bisa menangkap khitabullah itu melalui pendengaran dan penglihatan. Dan khitabullah itu di pengejauhan tahannya ya Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah mungkin tidak semua orang di awal itu membaca Quran dan Sunnah, maka melalui ulama. Para ulama, para ustadz, ya, para kiai kampung, itu menyampaikan khitabullah. Maka yang kita tangkap khitabullah itu ya dari ustadz-ustadz. Ta'akhuli khitab itu lebih kepada selamat atau normalnya panca indera. Memiliki panca indera yang normal, terutama telinga dan pendengaran. Maka orang yang lahir dalam keadaan tidak melihat, tidak mendengar, sampai usia 20 tahun, dia tidak dikatakan mukallaf. Kenapa tidak mukallaf? Karena ghairu muta'ahil. Karena dia bukan ahli untuk memahami khitabullah. Mungkin itu. Ada lagi silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, jadi kalau posisi orang tidur Ustaz, ya kan tidak berakal itu Ustaz ya. Orang tidur. Ya. Jadi itu kalau dia terlewat sholatnya, yang salah, yang berdosa, orang yang di rumahnya ya Ustaz ya. Yang nggak mengingatkan waktu sholat itu Ustaz ya. Nggak menjagakannya. Oh, kalau kondisinya seperti itu bisa jadi ya. Ada orang yang tidak tidur, ada temannya, ada yang tidur. Kemudian tidurnya memang bablas ya, sangat-sangat nyenyak. Itu bisa jadi yang tidak membangunkan itu yang ini ya, yang terkena beban, yang terkena kesalahan. Tapi bisa jadi ketika sama sekali tidak ada orang lain, itu ya tidak berdosa sama sekali. Ya. Kecuali ada beberapa keadaan, misalnya yang seperti kalau dalam fikih itu, misalnya sudah masuk waktu sholat, lalu dia ngantuk, ya, apakah boleh sholat atau tidak? Boleh sholat, boleh tidur atau tidak? Jadi sudah masuk waktu zuhur, baru pulang dari safar ngantuk sekali. Apakah boleh dia tidur dulu atau harus sholat dulu? Maka dalam fikih itu tergantung kepada zon atau dugaan dia. Kalau kira-kira tidur akan bablas, maka sholat dulu. Tapi kalau dugaannya, nanti pakai alarm, paling sejam tidur, jam 2 sudah bangun. Nah, kalau seperti itu, walaupun nanti ternyata bablas, itu tidak berdosa. Lagi-lagi hukum syari itu berhubungan dengan zon, ya, pengetahuan yang kuat kita. Kalau nanti paling sejam saya tidur, biasanya nggak lama. Ya, maka dia boleh tidur dulu, baru setelah itu sholat. Walaupun faktanya bablas bangun setengah 4. Karena di awal, ya tentu itu nggak bisa direka-reka ya. Allah yang mengetahui itu kan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mereka-reka atau tidak. Tapi kalau dugaan kita, ini kalau tidur ya bablas, akhirnya tidur, itu udah berdosa. Karena dari awal dugaan dia tidurnya bakal lama, bakal melewati waktu sholat zuhur. Ya. Nah, seperti itu. Dia ketika tidurnya memang tidak kena taklif, cuman memulai tidurnya itu yang jadi masalah. Memulai tidurnya itu masalah. Ya. Nanti sama kasusnya seperti ini, orang yang menstruasi. Itu kalau dalam fikih istilahnya ada turuwul mani', ada zawalul mani'. Turuwul mani itu ada penghalang wajibnya sholat di tengah-tengah waktu sholat. Misalnya masuk waktu duhur, perempuan itu belum sholat. Nanti jam 1 sholatnya. Dia sudah azam jam 1 sholat. Ternyata sebelum jam 1 menstruasi, setengah 1 keluar darah menstruasi. Ketika dia menstruasinya itu nggak wajib sholat, bahkan haram ya, nggak boleh. Tetapi karena dia pernah mendapati waktu setengah jam dari masuk waktu azan, maka dia berkewajiban mengqadha sholat duhur ketika dia sudah
ketika dia sudah bersih, sudah mandi. Karena apa? Ada waktu 1,5 jam, itu kalau digunakan untuk sholat ya cukup, lebih dari cukup. Ya, untuk wudhu, untuk sholat itu 10 menit mungkin paling lama. Sedangkan dia mendapati waktu 1/2 jam dari wajib sholat. Tapi dia belum sempat sholat. Ya. Pertama, apakah berdosa? Tidak. Apakah wajib qadha? Iya. Nah, itu dua hal yang berbeda ya. Wajib qadha itu hukum fikih, hukum taklifi. Adapun berdosa itu udah di luar pembahasan fikih. Kenapa dia tidak berdosa? Karena kewajiban seseorang ketika masuk waktu sholat imma fi'il wa imma azam. Imma mengerjakan langsung atau berniat atau azam akan mengerjakan. Itu dua-duanya boleh. Walaupun yang afdol tetap awal waktiha. Masuk waktu duhur, petani masih di sawah. Nanti 1/2 jam lagi atau sejam lagi. Itu boleh. Dia tidak sholat ketika itu, tapi dia azam akan sholat. Maka kalau meninggal di sawah ketika itu tidak berdosa karena dia azam akan sholat. Berbeda dengan dari awal tidak berniat akan sholat. Nah, itu beda lagi. Nah, tapi apakah wajib qadha? Ya, bagi perempuan yang menstruasi jam 12:30 wajib. Ya. Kenapa? Karena dia mendapati waktu 1/2 jam yang cukup untuk sholat duhur. Kalau digunakan sholat duhur itu cukup. Maka nanti ketika bersih itu wajib mengerjakan sholat duhur yang sempat dia alami. Ya, dia alami. Nah, itu disebutnya dengan turuwul mani. Ya, itu agak lumayan jelimet dalam bab fikih terkait turuwul mani dan zawalul mani. Mungkin itu ya. Atau seperti apa Pak tadi? Iya Ustaz. Pas. Ya. Perbedaan, ini ada pertanyaan. Kalamullah ini agak ribet ya masuk ke dalam akidah. Ya, intinya ada dua pendapat besar ya, atau aslinya mungkin bisa lebih dari dua, tapi yang paling kentara itu ada dua terkait kalamullah. Apakah Quran ya, Quran itu yang lafadznya kemudian yang itu kalamullah, bahwa Allah berbicara dengan lafadz itu atau tidak? Itu perdebatan. Sebagian ulama mengatakan Allah itu mengucapkan lafadz itu, bukan mengucapkan. Ya, lafadz itu lafadznya Allah. Ya, jadi Allah berbicara dengan huruf, Allah berbicara dengan suara. Karena orang berbicara itu ya seperti itu. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua tidak. Kalau seperti itu Allah seperti makhluk. Ya. Apa kayak huruf? Sedangkan huruf ini kan makhluk. Ya. Huruf ini kan ya diciptakan. Ya. Kemudian, nah itu perdebatan utamanya itu. Ya, apakah Quran Mushaf ini yang memang benar-benar Allah menciptakan seperti ini dengan lafadznya? Jadi Allah berbicara dengan lafadznya atau tidak? Ya. Atau apakah kalamullah itu hanya kalamun nafs? Adapun lafadznya Allah membuat itu untuk bahasa manusia. Mungkin seperti itu ya. Dan itu cukup tajam ya. Perdebatannya cukup tajam di kalangan internal kaum muslimin sendiri. Bahkan ketika Mu'tazilah menjadi mazhab yang banyak dipegang oleh khalifah, itu menjadi standar kebenaran. Artinya ketika berbeda dengan pandangan Mu'tazilah itu diinkuisisi atau dipersekusi. Itu ringkasnya lah seperti itu ya. Itu bisa baca lagi. Bisa nanti dibaca lagi. Kemudian selanjutnya hitabullah itu apa saja ya. Hitabullah itu apa saja? Kalau yang berhubungan dengan hukum syar'i, hitabullah itu hanya 3, iktido ya, iktido itu instruksi, atau takhir berupa pilihan, atau wad'an. Wad'an itu penempatan sesuatu pada yang lainnya. Misalnya ghurubu syamsi tadulu ala sholatil maghrib. Nah, itu iktido. Itu wad'an. Ya.
Kemudian al-haulu wan nisab syartun liwujubi zakat. Ya. Itu Allah menjadikan haul dan nisab sebagai syarat wajib zakat. Itu hukum wad'i. Itu khitabullah al-wad'i. Ya. Jadi khitabullah ini pertanyaannya jenis khitabullah apa saja? Kalau yang berhubungan dengan hukum, khitabullah itu iktidoan, takhiran, au wad'an. Ya. Perintah, baik perintah mengerjakan atau perintah meninggalkan, takhiran memberikan pilihan, au wad'an atau wado. Ya, saya terjemah pasnya belum dapat apa wado terjemahan pasnya. Mungkin seperti itu. Ya. Tidak bisa lebih jawabannya. Tidak ada. Tidak ada, mungkin cukup jam 6.42. Mungkin untuk pertemuan pekan ini cukup sekian. Kemungkinan pekan depan mungkin usul fikih atau ahad pagi saja ya. Sabtu siang sering ada beberapa kegiatan. Ada yang halangan tidak ahad pagi? Kalau ada yang halangan kita cari waktu lain. Kemarin Sabtu sore ternyata dipakai Zoom-nya. Jadi tidak bisa Sabtu sore. Ada yang berhalangan tidak ahad pagi untuk usul fikih? Jadi qawaid itu Sabtu ya, Sabtu pagi, usul fikihnya ahad pagi atau subuh. Kalau ada yang berhalangan nanti tinggal disampaikan saja. Nanti kita cari waktu. Mungkin itu saja ya, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya kekeliruan dan kekeliruan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.